Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari, Baginda Raja ingin kembali mengerjai Abu Nawas. Setelah berdiskusi dengan para menteri, Baginda Raja merencanakan jebakan yang lebih rumit dan matang daripada biasanya. Kali ini kamu tidak akan bisa lolos, Abu Nawas, gumam Baginda Raja dalam hati. Baginda Raja pun mengutus beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Namun Abu Nawas sedang tidak dalam suasana hati yang baik dan ia pun menolak. Bilang saja sama rajamu, aku tidak mau datang, jawabnya dengan santai. Pengawal pun dengan tegas berkata, Tuan Abu, Anda tidak boleh menolak perintah Baginda Raja. Kalau Tuan bersikeras, kami akan membawa Tuan secara paksa. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun setuju dan berangkat ke istana. Setibanya di sana, ia disambut oleh Baginda Raja dengan senyum penuh maksud tersembunyi. Abu Nawas, kemarilah, duduklah bersama kami, kata Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia. Apa yang ingin Paduka sampaikan? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian menunjukkan sebuah seruling yang indah. Abu Nawas, aku mendapat hadiah seruling ini dari sahabatku di negeri seberang. Aku ingin kamu memainkannya, Abu Nawas. Abu Nawas pun tahu bahwa ini adalah jebakan. Paduka, bukankah Paduka tahu kalau saya tidak bisa bermain musik? Katanya. Baginda Raja pun tersenyum. Kamu tidak perlu memainkannya sekarang, Abu Nawas. Bawalah pulang seruling ini untuk belajar. Nah, besok kembalilah ke sini dan tunjukkan kepadaku keahlianmu. Abu Nawas tahu bahwa ini bukan tugas biasa, tetapi justru ia memanfaatkan kesempatan ini. Paduka yang mulia, kalau saya berhasil, apa hadiahnya? Baginda Raja pun menjawab, ya, jika kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 100 dinar, Abu Nawas. Abu Nawas pun menawar, tapi maaf Paduka, belajar memainkan seruling dalam sehari itu bukan perkara mudah. Saya ingin hadiahnya 2 kali lipat lah, Paduka. Baginda Raja pun tersenyum licik dan menyetujui. Baik, tapi permainanmu harus membuatku terkesan, Abu Nawas. Dan esok harinya Abu Nawas pun kembali ke istana. Namun di sana ia juga melihat 3 pemain seruling profesional yang juga diundang. Siapa mereka, Paduka? Tanya Abu Nawas dengan curiga. Baginda Raja pun kemudian menjawab, mereka adalah pemain seruling handal. Aku ingin melihat bagaimana kamu kalau dibandingkan dengan mereka. Orang pertama pun maju dan memainkan serulingnya dengan indah. Begitu pula dengan pemain yang kedua dan ketiga. Baginda Raja terlihat terkesan, bahkan terlena oleh alunan musik mereka. Dan kini giliran Abu Nawas. Aduh, sial ini, pikir Abu Nawas. Aku nggak mungkin bisa mengalahkan mereka. Ia pun berdiri di depan, seruling di tangan, tapi tidak ada nada yang keluar. Ia diam beberapa saat. Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Mainkan serulingnya, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menjawab, tenang Paduka, saya sedang berkonsentrasi Paduka. Tiba-tiba ide cerdik muncul di benaknya. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas mulai memainkan serulingnya. Namun suara yang keluar benar-benar kacau dan tidak berirama. Para hadirin tertawa terbahak-bahak melihat betapa buruknya permainan seruling Abu Nawas. Baginda Raja pun berseru, Abu Nawas, kamu gagal. Tidak ada keindahan dalam permainanmu. Sebagai hukuman, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. Paduka yang mulia, bukankah Paduka melihat sendiri? Seruling ini tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Itu karena ia terpesona dengan kewibawaan Paduka. Puji Abu Nawas dengan penuh akal. Baginda Raja pun mendengus. Ah, itu hanya alasanmu saja, Abu Nawas. Tidak Paduka, saya bersungguh-sungguh. Seruling ini berkecil hati ketika melihat kebesaran Paduka dan tidak mampu mengeluarkan suara yang indah. Baginda Raja pun tertawa kecil. Lalu kenapa para pemain seruling ini bisa memainkannya dengan baik, sementara kamu tidak? Abu Nawas pun kemudian menjawab, karena mereka tidak melihat Paduka dengan rasa kagum seperti saya. Bagi mereka, Paduka hanyalah seorang raja, bukan sosok yang menginspirasi kebesaran.
Sedangkan saya terlalu menghormati Paduka, sehingga seruling ini pun tidak berani mengeluarkan suara yang indah. Mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa berkata apa-apa. Ia sadar, betapapun konyolnya Abu Nawas, ia tetap menghormatinya dengan tulus. Akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberinya hadiah 200 dinar, seperti yang telah ia janjikan. Kisah selanjutnya. Selain menjadi ulama, filsuf, dan ahli puisi, Abu Nawas juga mempunyai jiwa patriotisme. Sehingga bukan menjadi hal baru kalau Abu Nawas selalu ikut dalam peperangan untuk membela tanah airnya. Banyak kisah yang menceritakan keberanian Abu Nawas dalam berperang. Salah satunya adalah kisah ini. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, ketika Abu Nawas nongkrong di warung, beberapa prajurit istana datang dan duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak lama kemudian, mereka mulai saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika aku ikut perang, di tengah pertempuran aku terluka parah. Beberapa pisau masih menancap di lenganku. Tapi aku terus berjuang. Bahkan dalam kondisi seperti itu, aku sanggup membunuh 5 orang prajurit." Prajurit lain tak mau kalah. "Itu sih belum seberapa. Waktu aku ikut perang, aku dikeroyok 10 orang pasukan musuh. Kapak menancap di kakiku dan tanganku terluka oleh beberapa pisau. Tapi aku tetap berjuang dan berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita dua prajurit itu, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia berdiri sambil berkata, Kalian semua itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuanganku." Prajurit lain yang sedang serius bercerita langsung menatap ke Abu Nawas dan bertanya, "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" "Ya ikutlah. Nih ya, dengerin. Waktu aku ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh yang tingginya 3 meter. Dia memotong kepalaku sampai kepalaku jatuh ke tanah. Lalu aku ambil kembali kepalaku dan kuletakkan di pundak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian aku kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit itu." Para prajurit terheran-heran mendengar bualan Abu Nawas yang menggelikan tersebut. Mereka saling berpandangan. Kemudian salah satu dari mereka tak bisa menahan tawa dan berkata, "Itu tidak mungkin terjadi, Tuan Abu." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ya, memang cerita itu tidak mungkin terjadi. Tapi tidakkah kalian menyadari bahwa cerita kalian juga terasa berlebihan dan tidak masuk akal? Seperti yang aku sampaikan tadi, penting untuk tetap jujur dan tidak membesar-besarkan diri." Salah satu prajurit yang merasa tersindir bertanya, "Apakah maksudmu kami tidak boleh menceritakan keberanian kami?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Bukan begitu. Keberanian dan pengalaman dalam perang memang pantas untuk dihargai. Namun alangkah baiknya jika kita bercerita dengan jujur dan tidak menambah-nambahinya. Keberanian sejati itu tidak perlu dibesar-besarkan." Prajurit lainnya mulai merenung dan salah satu dari mereka kemudian berkata, "Anda benar, Tuan Abu. Terkadang kita memang terlalu terjebak dalam keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain, sehingga sampai melupakan arti dari keberanian itu sendiri." Abu Nawas tersenyum hangat. Nah, tepat sekali. Keberanian sejati itu ketika kita melakukan hal yang benar tanpa perlu pengakuan ataupun pujian. Ayolah, kita saling mengingatkan untuk tetap rendah hati dan jujur dalam setiap cerita kita. Para prajurit merasa tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas itu. Mereka menyadari bahwa kebanggaan sejati tidak berasal dari cerita yang dibesar-besarkan, tetapi dari ketulusan hati dan tindakan nyata. Mereka pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah memberikan pelajaran berharga tersebut. Dengan pemahaman baru ini, para prajurit meninggalkan warung dengan hati yang lebih ringan dan penuh kesadaran. Mereka berjanji untuk menjadi lebih rendah hati dan jujur dalam setiap tindakan dan cerita mereka di masa mendatang.
Kisah selanjutnya. Walaupun tawaran menjadi pejabat istana oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tolak semua. Tapi hal itu tidak mengurangi rutinitas Abu Nawas datang ke istana. Ia secara tidak resmi sudah menjadi penasehat Baginda Raja, memberikan masukan-masukan, menyelesaikan berbagai masalah, atau hanya sekedar bercanda tawa dengan Baginda Raja. Dan tak jarang pula, Abu Nawas pulang dengan membawa berbagai macam hadiah dari Baginda Raja. Terkadang berupa makanan kesukaan Abu Nawas. Tak jarang pula Abu Nawas mendapatkan beberapa koin emas. Ternyata kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja itu membuat iri salah satu menteri istana. Tapi tak mungkin bagi sang menteri menunjukkan kebenciannya langsung di hadapan Abu Nawas. Karena ia tahu Abu Nawas adalah ring satunya Baginda Raja. Bisa-bisa malah ia nanti yang dipecat dari kedudukannya sebagai menteri. Karena hal itulah, sang menteri lebih memilih menyebarkan fitnah tentang Abu Nawas. Ia memberitahu semua orang yang ditemuinya bahwa saat itu Abu Nawas mempunyai peliharaan jin. Ia meminta mereka untuk menyimpan uangnya dengan hati-hati, karena jin peliharaan Abu Nawas dapat mengambil uang mereka secara diam-diam dan sangat mudah. Rumor itu menyebar dengan cepat. Selama kurang lebih seminggu, Abu Nawas berusaha mencari tahu siapa si penyebar fitnah itu. Dia hanya bisa tersenyum ketika tahu bahwa pemfitnah itu adalah Tuan Menteri, yang setiap harinya ia bertemu dengannya. Bahkan tak jarang Abu Nawas bercanda dengannya. Ternyata ombak yang selama ini dianggap tenang, adem ayem, malah justru berusaha menenggelamkannya. Setelah beberapa hari memikirkan solusi, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang sangat brilian. Alih-alih melawannya, Abu Nawas justru mengikuti permainan si menteri itu. Justru seperti inilah senjata yang paling ampuh untuk memberi pelajaran kepada si pengganggu. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lampu tuan dari ruang penyimpanannya. Dia meniup debunya lalu berjalan ke ruang tamu. Dia berpura-pura mempunyai lampu Aladin. Setiap kali ada orang yang lewat di rumahnya, Abu Nawas mengusap lembut lampu di ruang tamu. Lalu dia menjatuhkan beberapa koin. Tak lama kemudian, cerita baru tentang lampu Aladin Abu Nawas tersebar luas. Si menteri pun mendengar cerita ini. Awalnya dia nggak percaya. Hari demi hari, semakin banyak orang yang membicarakan lampu Aladin Abu Nawas. Si menteri yang semakin penasaran mencoba mencari tahu kebenarannya dengan langsung mendatangi Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar tersebut. Baginda juga sangat tertarik dengan berita tersebut. Ia berusaha memanggil Abu Nawas ke istana. Namun utusan Baginda Raja selalu kembali tanpa hasil. Mereka selalu mengatakan bahwa Abu Nawas sedang tidak ada di rumah, atau sedang sibuk sekali dengan tamu-tamunya yang ingin melihat lampu ajaibnya itu. Maka Baginda Raja memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Abu Nawas. Suatu hari, pagi-pagi sekali, si menteri berjalan sendirian menuju rumah Abu Nawas. Ia ingin tiba di rumah Abu Nawas sebelum orang lain tiba. Dengan begitu, dia bisa membujuk Abu Nawas untuk mengizinkannya menggosok lampu Aladin. Aku dengar kamu mempunyai lampu Aladin. Benar itu Abu Nawas? Tanya Tuan Menteri begitu menemui Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, benar Tuan Menteri, aku menemukannya beberapa minggu yang lalu. Wah, hebat kamu Abu Nawas. Orang-orang juga bilang kalau kamu menggosoknya 3 kali, kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Lanjut sang menteri semakin penasaran. Abu Nawas kembali hanya menanggapinya dengan tersenyum. Boleh aku lihat lampunya Abu Nawas? Tanya si menteri. Oh tentu tuan, jawab Abu Nawas. Dia berdiri dan masuk ke sebuah ruangan. Sesaat kemudian Abu Nawas muncul dengan sebuah lampu tua di tangan kanannya. Si menteri bangkit dari tempat duduknya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil lampu ajaib itu.
Namun Abu Nawas segera menyembunyikan lampu itu di belakang punggungnya. "Jangan Tuan, nggak ada orang yang boleh menyentuh lampu ini kecuali aku," kata Abu Nawas. Si menteri terus saja melihat ke arah lampu itu, matanya terbuka lebar. Dia terlihat sangat tertarik dengan jimat baru Abu Nawas itu. "Kalau hanya menyentuhnya, bolehlah Abu Nawas. Nanti aku beri kamu uang yang banyak," pinta si menteri agak merengek. "Waduh, jangan Tuan. Kalau Anda menyentuh atau menggosoknya, Anda nanti akan mendapat lebih banyak daripada yang Anda berikan padaku," kata Abu Nawas. Keheningan cukup lama, hanya diisi tatapan heran si menteri ke lampu Aladin. Melihat si menteri sudah masuk perangkapnya, Abu Nawas kemudian melanjutkan aksinya. "Baiklah Tuan, Anda boleh menyentuh lampu ini, tapi Anda harus melakukan apa yang aku perintahkan." "Siap Abu Nawas, apa yang harus aku lakukan?" tanya si menteri. "Jangan bilang ke siapapun kalau Anda telah menyentuh lampunya. Kalau tidak, jin itu akan marah padaku. Terus kalau ada yang datang, Anda harus bersembunyi," jelas Abu Nawas. Si menteri mengangguk tanda setuju. Abu Nawas kemudian menyerahkan lampu itu kepada si menteri. Tak selang lama mereka mendengar sepasang langkah kaki mendekat. Mereka berdua melihat keluar. Ternyata itu adalah suara langkah baginda Raja Harun ar-Rasyid. "Cepat Tuan, sembunyi di bawah meja itu," perintah Abu Nawas kepada si menteri. Tuan menteri langsung bersembunyi di bawah meja dengan membawa lampu Aladin di tangannya. Sesaat kemudian baginda Raja masuk ke dalam rumah. "Abu Nawas, aku mendengar 2 cerita menarik tentangmu," kata baginda Raja tanpa basa-basi. "Ampun Paduka yang mulia, cerita tentang apa itu?" tanya Abu Nawas. "Yang pertama, orang-orang bilang kamu punya jin yang mencuri uang mereka. Terus yang kedua, mereka juga bilang kamu punya lampu Aladin. Yang benar yang mana?" tanya baginda Raja. "Paduka, sebenarnya kedua cerita itu nggak ada yang benar," jawab Abu Nawas. "Tapi rumor ini sudah menyebar luas ke seluruh negeri Abu Nawas. Kamu jangan menyembunyikan sesuatu dariku," kata baginda Raja dengan tegas. "Ampun Paduka, sebenarnya saya ingin menceritakan kebenaran ini kepada Paduka beberapa hari yang lalu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Kok kamu malah tersenyum Abu Nawas?" tanya baginda Raja heran. "Ya sesuai yang Paduka ceritakan tadi, aku punya lampunya dan juga mungkin aku punya jinnya," jawab Abu Nawas cepat. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Raja Harun tampak bingung. Abu Nawas segera menarik taplak meja. Raja Harun ar-Rasyid melihat Tuan Menteri sedang memegangi lampu, bersembunyi di bawah meja. "Ini Paduka, jin dan lampunya yang Paduka tanyakan tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Loh, itu menteriku Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid bertambah bingung. "Ya memang Paduka, orang inilah yang membuat cerita palsu tentang saya. Orang ini yang menceritakan kepada orang-orang bahwa aku mempunyai jin pencuri. Ya lalu aku buat cerita lagi tentang lampu Aladin untuk menjegalnya," jelas Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid tak kuasa menahan tawa melihat menterinya ngumpet di bawah meja memeluk lampu dengan wajah bingung. Mengetahui dirinya dijebak oleh Abu Nawas, sang menteri merasa sangat kesal. Dia keluar dari tempat persembunyiannya dan menjatuhkan lampu itu ke lantai. 4 pengawal raja yang sedari tadi mendampinginya pun ikut menertawakannya. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Di sebuah kampung di kota Baghdad, setiap tahunnya warga menyelenggarakan acara Maulud Nabi dengan meriah. Semua orang berkumpul membawa berbagai hidangan lezat. Namun yang paling dinanti oleh semua orang adalah momen ketika jajanan dibagikan. Siapa yang tidak suka jajan? Apalagi jika gratis.
Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikannya tak mau ketinggalan. Seperti biasa, ia datang dengan perut kosong dan niat besar untuk mendapatkan jajanan sebanyak-banyaknya. Namun Abu Nawas tahu bahwa mendapatkan jajanan di tengah kerumunan besar bukanlah hal yang mudah. Semua orang pasti akan berebut ketika jajanan itu mulai dibagikan. Saat acara selesai dan momen pembagian jajanan dimulai, panitia mulai membagikannya. Tanpa pikir panjang, semua orang langsung berdesakan berebut jajanan dengan antusias. Namun, Abu Nawas punya rencana lain. Ia tidak ikut berebut dengan yang lain, melainkan mempunyai ide yang sangat cerdik. Dengan tenang, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berteriak dengan keras. "Awas, awas, ada ular di sini, ada ular." Mendengar teriakan itu, orang-orang yang semula sibuk berebut jajanan langsung panik. Mereka berlarian menjauh, ketakutan akan adanya ular yang tak terlihat. Dalam sekejap, tempat itu menjadi kosong. Abu Nawas pun tersenyum puas. Dengan santai ia mulai mengambil jajanan yang tersisa tanpa perlu berebut. Namun sebelum sempat menikmati hasil kerjanya, seorang bocah kecil yang polos menghampirinya dan bertanya, "Paman, di mana ularnya?" Abu Nawas pun terdiam sejenak, berpikir bagaimana cara menjawabnya. Akhirnya dengan senyum penuh tipu muslihat, ia berkata, "Ular itu hanya muncul kalau jajanannya tidak dibagi-bagi. Jadi kalau kamu tidak ingin melihat ular, lebih baik kita bagi jajanannya sekarang." Bocah itu pun mengangguk setuju. Abu Nawas pun terpaksa berbagi jajanan dengan si bocah kecil. Meskipun tak jadi membawa pulang jajanan sebanyak yang ia rencanakan, Abu Nawas tetap senang. Ia berhasil mendapatkan bagian tanpa perlu berdesakan. Sejak saat itu, setiap kali ada acara Maulid Nabi, orang-orang selalu berhati-hati jika Abu Nawas mulai berteriak hal-hal yang aneh. Mereka tahu di balik teriakan itu pasti ada akal-akalan dari Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad terdapat seorang lelaki bernama Hasim yang terkenal dengan kebiasaannya menggunjing orang lain. Setiap hari Hasim duduk di pasar atau di sekitar masjid menyebarkan cerita-cerita buruk tentang tetangganya dan orang-orang di sekelilingnya. Kebiasaan ini membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan terganggu. Suatu hari Abu Nawas mendengar tentang kelakuan Hasim yang mengganggu keterangan komunitas. Abu Nawas dengan kecerdikannya memutuskan untuk memberikan pelajaran kepada Hasim tanpa membuatnya merasa terpojok. Abu Nawas pun mendekati Hasim yang sedang duduk di pasar dengan wajah yang ceria. "Assalamualaikum Hasim, aku membawa sesuatu yang istimewa untukmu." Hasim pun penasaran dan bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" Abu Nawas pun mengeluarkan sebuah keranjang dari balik jubahnya dan menunjukkan isinya kepada Hasim. "Ini adalah beberapa potong kue yang lezat Hasim. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah." Hasim pun merasa senang menerima keranjang tersebut dan mulai memeriksa kue-kue di dalamnya. Namun Abu Nawas berkata, "Tapi sebelum kamu memakannya, aku ingin kamu tahu satu hal Hasim." "Memang hal apa Abu Nawas?" tanya Hasim. Abu Nawas pun melanjutkan, "Kue-kue ini sebenarnya memiliki rahasia. Jika kamu memakannya sambil menggunjing orang lain, rasanya akan menjadi sangat pahit dan tidak enak Hasim. Tapi jika kamu memakannya dengan niat yang baik dan tanpa menggunjing, kamu akan merasakan rasa yang luar biasa." Hasim yang penasaran mulai memikirkan kata-kata Abu Nawas. Tanpa berpikir panjang, dia memutuskan untuk mencoba kue-kue tersebut. Saat dia mulai menggunjing tetangganya sambil memakan kue, rasanya memang terasa sangat tidak enak dan pahit. Hasim pun merasa bingung, bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, kenapa kue ini rasanya begitu buruk saat aku menggunjing?" Abu Nawas kemudian menjelaskan, "Begini Hasim, kue-kue ini tidak benar-benar memiliki rahasia apapun Hasim. Rasanya menjadi buruk karena hatimu penuh dengan kebencian dan gosip. Ketika kamu membicarakan keburukan orang lain, itulah yang sebenarnya merusak kenikmatan hidupmu.
Namun jika kamu berbicara dengan baik dan menjaga lidahmu dari gosip, hidupmu akan terasa lebih manis dan bahagia, Hasyim. Hasyim pun menyadari pesan di balik perkataan Abu Nawas, merasa malu dan bertekad untuk memperbaiki kebiasaannya. Dan sejak saat itu dia berhenti menggunjing orang lain dan mulai berbicara dengan cara yang lebih positif. Abu Nawas melihat perubahan tersebut, merasa puas dan tahu bahwa dia telah memberikan pelajaran berharga dengan cara yang lembut dan bijaksana. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan dari mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun terpaksa membawa guci itu ke toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Wah, ini kan barang antik. Udah sangat langka guci seperti ini. Pasti harganya mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat si pemilik toko untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih guci biasa, Abu Nawas. Mana laku dijual," kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Abu Nawas, memangnya kamu sedang butuh uang sampai-sampai kamu jual guci?" "Baiklah, aku akan beli gucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa. Memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya paling cuma 5 dinar lah. Itu pun kalau kamu mau. Karena kan tujuanku membeli guci itu semata-mata hanya untuk menolongmu, Abu Nawas," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Guci Abu Nawas terjual dengan harga 5 dinar. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istana. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya itu. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Aku lihat-lihat guci itu persis seperti guci milik mendiang ayahmu. Memang kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Iya Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kamu menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. 5 dinar Paduka, jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku nggak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya bisa sampai 200 dinar Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri juga tidak tahu Paduka. Soalnya si pemilik toko bilang kalau itu hanya guci biasa." Berarti saya kena tipu ini," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun ikut merasa geram. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah Paduka, saya sudah punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik tersebut. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku mau menjual poci ini. Apa kamu mau membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba lihat sini pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanyalah poci biasa yang harganya paling cuma 5 dinar.
Mau jual harga berapa pocimu ini? Tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. Apa? 200 dinar? Gila kamu, gak mau beli aku, ujar si pemilik toko. Kalau gak mau ya udah, aku juga gak akan memaksa kok, kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. Tunggu dulu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Aku penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu? Tanya si pemilik toko. Ini ya tuan, poci ini bukan sembarang poci. Ini adalah poci ajaib, bisa menjawab pertanyaan apapun, jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. Poci, berapa jumlah uang yang ada di kantongku ini? Tanya si pemilik toko. Abu Nawas berpura-pura mendekatkan poci itu ke telinganya, seolah-olah ia mencoba mendengarkan sesuatu dari poci itu. Kemudian Abu Nawas mengangguk-ngangguk seakan-akan baru saja diberitahu oleh si poci. Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham, jawab Abu Nawas. Si pemilik toko pun menjadi terkesan, dan akhirnya ia pun bersedia membelinya dengan harga 200 dinar. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pun lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Lah ini ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku, pikir si pemilik toko dengan penuh amarah. Ia pun segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. Ya Abu Nawas, kamu penipu. Jumlah uang yang kamu sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya, Abu Nawas menjawab, Loh, kamu kan bertanya kepada Poci, bukan kepada aku. Poci itu memang tidak pernah berbohong. Yang kamu dengar itu kan jawaban dariku, bukan dari Poci, jelas Abu Nawas. Tapi yang kamu bilang tadi, bukannya kamu dengar dari Pocimu, kata si pemilik toko bertambah geram. Tunggu dulu, saya nggak pernah bilang seperti itu loh. Kamunya aja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan aku adukan kamu ke Baginda Raja, biar kamu ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Nah, kebetulan sekali, ayo kita ke istana sekarang. Di sana kamu akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu, dan kedatanganmu sudah ditunggu-tunggu oleh Baginda Raja, timpal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Gimana, kita jadi ke istana apa enggak nih? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan bermodalkan sorbannya yang kusam dan berbau apek. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media segentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan untuk selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas.
Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawanya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh, karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda Raja tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan kemudian membalas, "Ya nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai perjalanan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari, karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang. Sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat itu. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja merasa penasaran tentang sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Baginda Raja bertanya, "Abu Nawas, aku ingin tahu, mengapa setiap bayi yang baru lahir selalu menangis?" Abu Nawas pun tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan ini lebih untuk menjebaknya. Namun seperti biasa, ia tak pernah kehabisan akal. "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat, "kalau menurut pendapat hamba si bayi menangis itu karena ia sangat menyesal, Paduka." Baginda Raja pun mengerutkan keningnya. "Menyesal? Bagaimana bisa? Bayi kan belum tahu apa-apa, Abu Nawas." Abu Nawas pun mengangguk dengan penuh keyakinan. "Ya, tentu saja, Paduka. Begitu ia lahir, bayi melihat dunia yang penuh dengan masalah. Orang-orang saling bermusuhan, kerja keras yang tidak ada habisnya, pajak yang tinggi. Bahkan mungkin ia menyesal keluar dari tempat yang nyaman di perut ibunya, yang di sana ia tidak perlu melakukan apa-apa dan semua kebutuhannya terpenuhi." Baginda Raja tertawa mendengar jawaban itu. Namun ia tetap tidak puas dan ingin mendengar alasan yang lain. "Baiklah Abu Nawas, itu bisa diterima. Tapi aku yakin ada alasan lain. Coba jelaskan lagi." "Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, "alasan lain mungkin karena bayi menyadari bahwa hidup di dunia ini tidaklah gratis. Dia tahu bahwa sejak lahir dia akan banyak menghabiskan uang orang tuanya untuk popok, makan, susu, dan sebagainya.
Jadi mungkin saja itu adalah caranya untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Abu Nawas yang kocak itu. Kamu benar-benar pintar membuat yang serius menjadi lucu, Abu Nawas. Aku puas dengan jawabanmu kali ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas kembali dari perjalanan hajinya. Seluruh kampung heboh membicarakannya, dan banyak orang menyebutnya dengan gelar baru, Haji Abu Nawas. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak pernah merasa nyaman dengan hal-hal yang terlalu berlebihan. Hingga suatu pagi, saat Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma, beberapa orang tetangga datang menghampirinya. "Selamat Haji Abu Nawas, sekarang kamu menjadi seorang yang terhormat," kata mereka sambil tersenyum lebar. Abu Nawas pun tertawa kecil dan menjawab, "Wah, terima kasih, tapi apakah kalian tahu, aku tuh bingung. Mengapa hanya orang yang pergi haji yang mendapatkan gelar? Padahal aku sudah lama loh melakukan rukun iman yang lain, seperti sholat, puasa, dan zakat. Tapi tidak ada yang memanggilku sholat Abu Nawas atau puasa Abu Nawas." Orang-orang itu pun terdiam, berpikir keras. Salah satu dari mereka mencoba menjawab, "Ya mungkin karena pergi haji itu sulit dan memerlukan biaya besar Abu Nawas, jadi ya lebih istimewa." Abu Nawas pun menggeleng. "Loh, bukankah sholat itu juga sulit karena harus dilakukan setiap hari? Puasa selama sebulan penuh juga tidak mudah. Zakat juga sangat penting untuk membantu sesama. Mengapa kita tidak memberi penghargaan yang sama pada mereka yang menjalankan rukun lainnya?" Mereka pun mulai merasa tertantang. "Jadi menurutmu kita tidak perlu pakai gelar haji lagi?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas pun tertawa lebih keras. "Aku bukan mengatakan gelarnya tidak penting, tapi coba bayangkan kalau setiap rukun iman ada gelarnya. Aku bisa jadi sholat Abu Nawas, puasa Abu Nawas, zakat Abu Nawas, dan syahadat Abu Nawas sekaligus. Aku akan bingung dengan semua nama baru itu." Mereka pun tertawa bersama-sama. "Jadi apa yang kau usulkan Abu Nawas?" tanya seorang lainnya. Abu Nawas pun tersenyum bijak. "Ya, jadi begini, lebih baik kita fokus pada amalan saja, bukan pada gelarnya. Apakah kita akan disebut haji atau tidak, yang penting kita ikhlas menjalankan ibadah dan menjaga iman kita." Sejak saat itu orang-orang lebih mengagumi Abu Nawas karena kebijaksanaannya daripada gelarnya. Dan meskipun banyak yang masih memanggilnya Haji Abu Nawas, dia selalu menjawab dengan senyum dan sedikit candaan. "Panggil saja Abu Nawas, nggak usah pakai embel-embel haji lah." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan di pasar ketika seorang anak kecil mendekatinya dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu memandang Abu Nawas dengan mata yang lebar dan bertanya, "Paman Abu Nawas, kenapa Allah dipanggil Allah? Bukankah bisa saja Tuhan dipanggil dengan nama yang lain?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan polos namun mendalam itu. Dia berlutut agar sejajar dengan si anak kecil dan kemudian berkata, "Pertanyaanmu sangat bagus. Baiklah, aku akan menjawabnya dengan cara yang sederhana." Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari sakunya dan menunjukkannya kepada anak itu. "Coba lihat, ini kurma. Apakah kamu tahu mengapa kurma ini dipanggil kurma?" Anak kecil itu menggeleng. "Tidak, Paman. Kurma ya kurma. Memang begitulah namanya." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, tepat sekali. Kurma dipanggil kurma karena itulah nama yang sudah diberikannya sejak dulu. Nah, sekarang bagaimana jika aku menyebutnya dengan nama lain? Misalnya batu. Apakah ini akan berubah menjadi batu?" Anak itu pun tertawa. "Ya, tentu saja tidaklah, Paman. Itu tetap kurma, walaupun orang menyebutnya batu sekalipun."
Nah, benar, kata Abu Nawas. Nama adalah sesuatu yang diberikan untuk membantu kita mengenali sesuatu. Tetapi benda itu sendiri tidak berubah hanya karena kita menyebutnya dengan nama lain. Sama halnya dengan Allah. Allah adalah nama yang Dia berikan untuk dirinya sendiri agar kita, manusia, bisa mengenalnya. Namun Dia tetaplah Tuhan, Sang Pencipta, apapun nama yang kita gunakan. Anak itu pun terlihat berpikir keras, lalu bertanya lagi. Tapi kenapa harus Allah, Paman? Abu Nawas pun mengusap janggutnya sejenak sebelum menjawab. Kamu tahu, Allah adalah nama yang paling sempurna. Nama ini berasal dari bahasa Arab yang berarti satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Di dalamnya terkandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih. Nama ini tidak hanya sekedar sebutan, tapi juga mengandung sifat-sifat yang tidak bisa digantikan. Anak kecil itu pun mulai mengerti. Jadi nama Allah sudah sempurna dan tidak perlu diganti, Paman. Abu Nawas pun mengangguk. Benar, kita bisa saja menggunakan kata lain, tapi nama Allah adalah yang paling lengkap untuk menggambarkan Tuhan kita. Dan karena itulah ketika kita memanggilnya Allah, kita mengakui keesaan dan kebesarannya. Anak itu pun tersenyum dan kemudian berkata, terima kasih Paman Abu, sekarang aku jadi mengerti kenapa Allah dipanggil Allah. Abu Nawas pun tersenyum dan kembali berkata, teruslah bertanya, anakku, karena dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bisa semakin mengenal siapa Tuhan kita dan betapa besar kasih sayangnya kepada kita semua. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan masing-masing, dengan Abu Nawas merenung bahwa terkadang pertanyaan paling sederhana bisa membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Tuhan. Kisah selanjutnya. Gak ada obat memang kecerdikan Abu Nawas untuk mengakali segala tipu daya Baginda Raja. Seperti pada kisah kali ini, yang kala itu diceritakan bahwa Abu Nawas sedang menderita sakit pada salah satu matanya. Walaupun ia sudah mengenakan kacamata hitam untuk menyembunyikan sakit matanya, tetapi Abu Nawas tetap menunda segala urusan, terutama urusan yang mengharuskannya datang ke istana. Setelah sehari, 2 hari, 3 hari berlalu, Baginda Raja yang memang kesehariannya ditemani Abu Nawas merasakan rindu dan bertanya-tanya, kenapa si cerdik itu belum datang juga ke istana? Dan pada hari yang keempat, berita tentang Abu Nawas yang sedang sakit mata itu pun sampai kepada Baginda Raja. Baginda Raja langsung memerintahkan pengawalnya menyiapkan kuda untuk berangkat mengunjungi Abu Nawas melihat keadaannya. Dan singkat cerita, sampailah Baginda Raja di rumah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah sambil mengenakan kacamata hitam, Baginda Raja langsung bertanya, Abu Nawas, kenapa nggak kamu bawa berobat matamu yang sakit itu? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, saya sudah berobat, jawab Abu Nawas. Oh, baguslah. Jangan lupa minum obatnya yang teratur, tutur Baginda Raja. Setelah mereka berdua ngobrol panjang lebar, Baginda Raja kemudian bertanya, Abu Nawas, menurutmu apakah sakit mata itu ada manfaatnya? Abu Nawas dengan entengnya menjawab, ya tentu saja adalah Paduka, malah bisa menghasilkan uang. Baginda Raja yang tadinya hanya bercanda, mendadak serius menanggapi jawaban Abu Nawas. Yang benar Abu Nawas, bagaimana bisa sakit mata menghasilkan uang? Tanya Baginda Raja penasaran. Begini loh Paduka, ketika seorang tabib mengobati pasien yang sakit mata, pasti biayanya mahal. Apalagi kalau yang berobat adalah pejabat istana, pasti tabib itu akan menaikkan tarifnya. Paduka bisa bayangkan sendiri, berapa banyak uang yang didapatkan oleh si tabib, celetuk Abu Nawas. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa. Ada saja kamu Abu Nawas. Lah terus kalau untuk si penderitanya sendiri apa manfaatnya?
Seperti kamu nih misalnya. Kamu kan sedang sakit mata. Apa manfaatnya untukmu? Tanya Baginda Raja. Nah, kalau itu manfaatnya besar sekali, Paduka. Saya jadi semakin disayang istri, jawab Abu Nawas. Loh, kok bisa? Apa alasannya, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Ya, karena sakit mata ini, saya jadi nggak mungkin begadang, kumpul bersama teman-temanku, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuatnya tertawa terpinggal-pinggal. Woi Abu Nawas, kalau sakit mata begitu, makanan apa yang jadi pantangan? Tanya Baginda Raja. Ada sih Paduka, seperti roti dan olahan daging atau telur, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, timbul niat pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Waduh, sayang sekali. Padahal aku kesini membawa makanan enak loh Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Baginda Raja lalu memerintahkan pengawal untuk mengambilkan makanan berupa roti yang berisi olahan daging. Dan ketika roti itu sudah berada di atas meja, Baginda Raja memakan roti tersebut dengan lahap sambil melirik ke arah Abu Nawas. Ini rotinya lezat sekali loh Abu Nawas. Apalagi ini nih, ada daging di dalamnya, ledek Baginda Raja. Abu Nawas yang sedari tadi melihatnya, kini mulai tak kuasa menahan hasrat makannya. Ia pun segera mengambil roti di atas meja dan langsung memakannya. Tentu saja, Baginda Raja terkejut dan bertanya, Loh Abu Nawas, matamu kan sedang sakit. Nanti nggak sembuh-sembuh kamu? Tanya Baginda Raja. Tenang Paduka, jangan khawatir. Yang sakit kan mata saya sebelah kanan, sedangkan aku kan makannya pakai mata sebelah kiri. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba. Tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena saking cerdiknya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali. Hingga pada suatu malam, tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. Abu Nawas, Abu Nawas, teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun keluar, membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. Ada apa? Tanya Abu Nawas. Keledaimu itu loh hilang Abu Nawas, kata si tetangganya memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik. Dia malah merasa bersyukur. Alhamdulillah, ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah aneh Abu Nawas ini. Hei Abu Nawas, sudah gila kamu? Keledaimu hilang kok malah bersyukur? Tanya si tetangga. Ya, keledai saya memang sering menghilang. Tapi kalau udah sore, dia pulang sendiri, jawab Abu Nawas. Loh, ini kan sudah larut malam Abu Nawas. Berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya, balas tetangganya. Nah justru itu aku bersyukur. Karena rencananya tadi siang itu, aku ingin pergi dengan menaiki keledai tersebut. Untungnya nggak jadi. Coba kalau aku jadi menunggangi keledai itu, pasti aku akan ikut hilang juga bersamanya, timpal Abu Nawas. Oh alah, dasar aneh orang satu ini, sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas.